Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Hidayati dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan belajar tentang kegawadaruratan psikiatri, yaitu bagaimana cara kita mempertahankan diri dari amuk pasien. Tujuan pembelajaran ini untuk melindungi diri kita dari pasien, dari amuk pasien, untuk safety kita agar kenyamanan kita sebagai seorang tenaga kesehatan tetap aman. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mempertahankan diri kita dari serangan pasien atau amuk pasien. Yang pertama, amati segala seluk-beluk yang berada pasien yang sebagai suatu ancaman. Yang kedua, bila kita sedang khawatir atau tegang menghadapi pasien, kita perlu mempertahankan diri sebaik mungkin untuk keamanan kita sendiri. Yang ketiga, sebagai seorang tenaga kesehatan yang berpengalaman, kita wajib waspada terhadap pasien kita. Adapun tata cara dan urutan dalam pemeriksaan untuk mempertahankan diri kita dari serangan amuk pasien. Jika kita berjilbab atau berdasi, sebaiknya jilbab dan dasi dimasukkan ke dalam jas. Yang kedua, jika kita menggunakan perhiasan atau anting atau kalung, sebaiknya kita lepas. Kita simpan. Kemudian, jika kita menggunakan name tag, sebaiknya pada saat kita bertemu dengan pasien, name tag kita lepas juga. Jika kita memeriksa pasien, kita memerlukan stetoskop, sebaiknya stetoskop kita taruh pada saku jas atau di ikat pinggang yang kesehatan yang kita gunakan. Bila kita menggunakan stetoskop, kita tidak diperkenankan dikalungkan pada leher. Pada saat kita kalungkan di leher, ini bisa berguna untuk senjata pasien menarik kita pada saat mereka marah. Selanjutnya, kita tidak diperkenankan membawa gunting pada saat melakukan wawancara dengan pasien. Kemudian, bila kita berbicara dengan pasien, sebaiknya kita tidak menginfokan informasi-informasi pribadi kita terhadap pasien. Selanjutnya, sebaiknya dalam ruangan kita disediakan 2 jalur atau 2 pintu. Pintu yang pertama kita gunakan untuk pasien masuk ke ruangan kita. Pintu yang kedua kita gunakan sebagai jalur penyelamat diri kita. Pintu yang kedua ini berfungsi untuk menyelamatkan diri kita jika pasien kita amuk pada saat melakukan wawancara dengan kita. Nah, itulah tata cara dan urutan pemeriksaan dalam mempertahankan diri kita dari serangan amuk pasien. Adapun strategi personal dalam mempertahankan diri kita dari amuk pasien. Yang pertama, jika kita wawancara dengan pasien amuk, sebaiknya di ruangan kita ada tenaga keamanan atau satpam. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita melakukan wawancara tidak di rumah. Kemudian yang ketiga, ada jendela pada saat kita ada di ruangan wawancara. Yang keempat, di dalam ruangan kita atau ruangan wawancara kita, sebaiknya ada tombol emergency untuk keamanan kita. Bila kita bertemu dengan pasien yang gelisah pada saat bertemu dengan kita pada saat kita wawancara dengan pasien. Teknik 1. Pertahankan kontak mata dengan pasien kita. Bila pasien bergerak, kita bergerak menyamping dari arah pasien. Usahakan tangan kita posisi tetap terangkat dan jangan membuat provokasi terhadap pasien kita. Tenang mas, tenang. Teknik yang kedua, pada saat kita ketemu pasien yang sedang gaduh gelisah dan pada saat pasien menyerang kita dengan pukulan tangan dan kaki, persiapan kita adalah dengan kuda-kuda yang harus kuat. Jangan tangkis atau menahan pasien, tapi kita hanya membuat pasien merasa capek dan kelelahan. Kaki kita jangan terangkat dari lantai, tetap pasang kuda-kuda sesuai dengan kekuatan kaki kanan atau kaki kiri pada saat kuda-kuda. Tenang. Teknik ketiga, bila mana pasien melakukan cengkeraman kepada tangan kita, sebaiknya kita lakukan tarik tangan sejauh mungkin, ambil arah, lihat ibu jari pasien ke arah mana, kemudian kita tarik tangan kita. Pada saat begitu, kita boleh menyampaikan sama pasien,
menawarkan makan atau minum, atau kita mengajak ngobrol pasien. Kemudian sambil diselingi, kita tarik tangan menyilang badan dan tekan arah tangan atau pundak dengan kuat. Oke Mas, tenang dulu. Teknik keempat, bila mana pasien melakukan cengkraman dengan dua tangan pasien terhadap kita. Sebaiknya yang kita lakukan adalah dengan mencengkram tangan balik pasien dengan kedua tangan kita sambil melihat arah ibu jari pasien di tangan kita. Kemudian kita tarik kuat ke arah ibu jari pasien dan keluarkan sambil menahan tangan pasien yang satu. Oke Mas, tenang dulu, dengarkan saya, dengarkan. Mas, tenang dulu, tenang. Teknik kelima, bila mana pasien mencekik kita dari arah depan, sebaiknya yang kita lakukan adalah angkat kedua tangan ke atas sampai pada area leher kita, kemudian tangkis keluarkan, berputar dengan cepat ke arah yang sebaliknya. Oke Mas, tenang dulu, sabar dulu. Mas, bisa dengarkan saya. Teknik yang keenam, bila mana pasien mencekik kita dari arah belakang, gunakan cara yang sama dengan teknik dicekik dari depan, kemudian kita berputar ke arah berlawanan dengan pasien. Teknik ketujuh, bila mana kita disekap pasien, sebaiknya yang kita lakukan adalah tarik nafas sedalam-dalamnya, pasang kuda-kuda kita, melihat dan merosot ke arah bawah, dan bila perlu kita hendakkan kaki dengan kuat. Teknik ke-8, bila mana kita dicekik pasien dari lantai, sebaiknya yang kita lakukan adalah gunakan tangan kita dan arahkan ke atas, gunakan kaki untuk menahan kekuatan kita, kemudian lakukan keperosotan ke bawah dengan menahan kaki yang lebih kuat dan berguling ke arah pasien sambil melemahkan pasien. Teknik ke-9, apabila kita mendapati pasien menggunakan senjata tajam, sebaiknya yang kita lakukan adalah meminta tolong bantuan dengan suara keras, kemudian mencari bel emergency, kemudian kita tekan sambil kita tetap bersuara keras meminta tolong. Mas, tolong, tenang dulu. Tolong. Oke. Demikian tadi prosedur tentang kegawat daruratan psikiatri tentang mempertahankan diri kita dari amuk pasien. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.